Ya, kembali di Good Morning Jakarta, pemirsa. Di Morning Talk kita kali ini kita masih membahas terkait problematika sekolah gaya hybrid. Dan sekarang sudah bergabung bersama saya ada pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Bapak Cecep Darmawan. Namun sebelumnya kita ada informasi terlebih dahulu, di mana Mendikbud Ristek Nadiem Makarim menegaskan pentingnya pembelajaran tatap muka terbatas agar generasi Indonesia tidak mengalami kondisi learning loss. Saat ini pemerintah terus berupaya agar pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan di banyak daerah dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Tidak terlalu khawatir mengenai tren yang kita lihat pada saat sekolah melakukan PTM, tapi saya lebih lagi khawatir bahwa hanya 40% daripada sekolah kita yang bisa melakukan PTM saat ini baru melakukan PTM. Jadi ada 60% sekolah kita yang sebenarnya sudah boleh melakukan PTM yang belum. Dan data dari Bank Dunia dan berbagai macam institusi research menunjukkan betapa menyeramkannya learning loss yang bisa terjadi ini di luar kondisi psikologis yang bisa terjadi kalau apalagi di tingkat SD dan PAUD di mana mereka paling membutuhkan PTM, bahwa kalau sekolah-sekolah yang tidak dibuka dampaknya bisa permanen. Jadi ini merupakan satu hal yang lebih mencemaskan lagi buat kami adalah seberapa lama anak-anak ini sudah melaksanakan PJJ yang jauh di bawah efektivitas sekolah tatap muka. Baik, saya sudah bergabung dengan Pak Cecep Darmawan. Selamat pagi Pak Cecep. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Baik, Pak Cecep, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Menteri adalah ada kekhawatiran, bahkan ini mungkin ketakutan generasi anak didik kita saat ini bisa mengalami learning loss. Nah, solusinya nampaknya sudah ditemukan atau sudah dicari. Ada beberapa metode, ada hybrid learning yang nanti kita akan bahas begitu, ada juga pembelajaran tatap muka, ada juga tetap pilihan pembelajaran jarak jauh begitu. Apakah metode-metode yang banyak ini bisa, yang mana yang nantinya akan menjadi solusi terakhir mungkin gambarannya hingga kita bisa kembali lagi ke dalam kelas begitu untuk belajar mengajar? Ya, pertama memang ini kan dikhawatirkan tadi oleh Mas Menteri itu terjadi apa yang disebut dengan learning loss ya. Dan bukan hanya di negara kita, juga di negara-negara lain. Nah, hemat saya yang terpenting itu adalah bagaimana kesiapan kita ya menghadapi apa yang disebut dengan disrupsi pendidikan ini. Dan COVID adalah upaya mempercepat disrupsi itu. Artinya, standar-standar pendidikan, diantaranya misalnya standar sarana prasarana, ya. Nah, sekarang harus digeser dan diperluas pemahaman itu kepada sarana prasarana digital. Ya, dengan kata lain pentingnya digitalisasi pendidikan. Nah, problem di kita adalah soal masih terjadi disparitas. Betul. Antara satu daerah dengan daerah lain, provinsi satu provinsi lain ya. Nah, ini harusnya menjadi feedback bagi pemerintah. Ya, peristiwa COVID, fenomena COVID, ya juga disrupsi pendidikan itu untuk kemudian menjadi input bagi ya proses-proses kebijakan pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, pertanyaan tadi Mbak itu kaitan dengan model apa yang cocok. Hemat saya tentu kita sepakat bahwa kesehatan dan keselamatan itu hal yang utama ya. Sepakat. Itu pasti ya sepakat. Nah, sekarang problematika berikutnya adalah bagaimana juga kita mengatasi soal learning loss. Untuk daerah-daerah yang memungkinkan PTM atau PTM terbatas, gitu ya istilah pemerintah PTM terbatas. Nah, saya pikir tinggal sekarang bagaimana kerjasama antara pihak sekolah, pemerintah daerah dalam hal ini misalnya Dinas Pendidikan, dan apa support dari pemerintah pusat untuk membuka PTM ini ya dengan pola-pola yang satu memperhatikan tentu syarat-prasyaratnya dari protokol kesehatan yang baik. Ya, 50% yang kedua, gitu ya. Sudah siapkah sekolah dengan berbagai fasilitas itu? Ya, artinya harus ada treatment, harus ada perbaikan sarana prasarana yang kaitan dengan progres. Dan tidak kalah pentingnya adalah soal pengawasan. Oh ya. Gitu ya. Ya kan ramai di di lini-lini media itu ya, terutama media massa soal berapa yang ada siswa-siswa yang terpapar gitu. Walaupun itu sebetulnya jumlah itu tidak signifikan, tapi kita tidak boleh juga lengah. Ya, tidak boleh lengah. Artinya harus ada
satu SOP yang detail, yang jelas. Jika terjadi hal yang darurat, apa yang harus dilakukan? Ya. Kedua, tidak boleh membuat peraturan yang abu-abu, yang kata bersayap istilah Betul, saya Pak. itu, yang multitafsir ya antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Dan ini saya sering menyaksikan atau mengikuti, ya seringkali terjadi mispersepsi soal itu. Karena nanti yang dibingungkan Nah, ini lagi harus adalah orang tua, sampainya ke siswa tambah bingung lagi begitu ya Pak Cecep? Betul. Dan tetap ya ada opsi bahwa penyertaan anak ke sekolah dengan PTM terbatas itu harus dengan izin orang tua. Itu prinsip. Oke. Baik, artinya Kalau jangan orang tuanya melihat, jangan lupakan kenapa? harus tetap ada pilihan. Sekolah tadi dikatakan oleh Pak Jumeri juga, sekolah memang saat ini sudah diwajibkan untuk menggelar tatap muka, tapi orang tua tetap punya pilihan untuk mengizinkan atau tidak anak mereka kembali belajar di dalam kelas. Itu tetap harus ada, pilihan itu harus tetap ada begitu untuk saat ini ya? Ya betul, cuma saya garis bawahi istilah mewajibkan ya. Jadi kalau sekolah diminta mewajibkan seperti itu juga artinya harus ada kesiapan dari sisi pemerintah memfasilitasi yang tadi saya maksud. Ya, artinya betul semuanya safety. Apakah gurunya sudah divaksin misalnya ya, tenaga pendidikan sudah divaksin, bagaimana setting ruangan, bagaimana tempat cuci tangan ya, kemudian bagaimana di setting kurikulum termasuk juga proses pembelajarannya. Kemudian bagaimana anak dipandu dari mulai rumah ke sekolah, pulang sekolah seperti apa, tidak ada jeda istirahat dan segala macam. Makanya saya minta aturan itu detail, jelas, clear. Ya. Gitu. Kemudian kalau ada darurat, apa yang harus dilakukan? Semua sama gitu. Harusnya begitu. Ya, makanya hemat saya yang tadi dimaksudkan itu adalah sistem pembelajaran yang blended, yang hybrid learning. Yaitu tetap hybrid itu tetap memfasilitasi bagi siswa-siswa, apalagi kalau orang tuanya khawatir gitu ya untuk PTM, maka itu kewajiban juga sekolah, pemerintah daerah memfasilitasi untuk PJJ-nya. Baik. Artinya mau tidak mau Mbak, ya pemerintah harus siap juga termasuk gurunya persekolahannya siap memfasilitasi, berarti ada dua pekerjaan nih. Betul tatap sekali. muka dan PJJ-nya. Jadi ada dua grup nantinya ya. Betul, dari sisi itu harusnya pemerintah daerah coba juga mensupport guru-gurunya. Kan gurunya berarti 2 kali mengajar. Betul, kalau tidak ada fasilitas khusus ya, misalnya jadinya mengajar di sekolah bisa di-online-kan, tapi kan tidak semua bisa kayak seperti room seperti itu. Jadi tidak lebih baik dengan kondisi sebelumnya begitu ya, saat full PJJ begitu ya Pak ya. Jadi membebani guru meskipun kewajiban mereka ini harus mengajar siswa-siswinya. Ya persis. Jadi ini harus ada support dari pemerintah daerah ya, bagaimana menganggarkan di APBD untuk mensupport PJJ terbatas yang bersamaan juga dengan PJJ atau hybrid learning atau blended learning ini. Makanya kasihan juga gurunya nggak harus ngajar 2 kali. Iya betul. Apalagi dengan sementara dia harus berkejaran dengan kurikulum yang harus full bisa disampaikan kepada siswa. Terkait hal itu Pak Cecep, maaf saya potong. Kurikulumnya nanti juga akan berubah tidak? Terus lalu apa yang harus disampaikan begitu oleh guru, diajarkan guru kepada murid yang diterima oleh murid ini akan juga harus berubah tidak? Jika hybrid learning nantinya akan dalam jangka panjang bisa dilakukan di sekolah? Ya, hemat saya memang kurikulum juga harus menyesuaikan. Dalam pengertian harus terjadi apa yang disebut ekstrakurikulum. Jadi kurikulum yang dipadatkan. Ya, atau spesial kurikulum. Jadi kurikulum khusus dalam masa darurat. Ya, dengan demikian memang pemerintah harus merancang sebuah kurikulum khusus dalam masa darurat itu dengan menghadirkan para expert, para ahli ya, untuk kemudian kurikulum itu dibuat khusus di dalam masa pandemi. Misalnya begini, ya mana hal-hal yang tidak perlu di PJJ, ditatap mukakan, ini perlu di PJJ saja. Dan itu dipilih-pilih juga materinya berdasarkan kurikulum yang dipandu oleh pemerintah pusat. Artinya dalam kondisi yang
seperti ini, ya kurikulum yang tadinya normal gitu ya harus diekstrak hemat saya ya, disimplifikasi, disederhanakan, kemudian tanpa menghilangkan makna ya, betul aja gitu. tanpa Nah, itu menghilangkan harus juga kompetensi dan learning loss tadi itu jangan sampai terjadi ya Pak Cecep. Baik. Persis, makanya expert judgment harus ada di sini ya. Kemudian juga ini kan sudah lama, harus dievaluasi juga. Ya, sudah setahun lebih harus dievaluasi bagaimana sih ketercapaian kurikulum yang normal tadi dalam kondisi pandemi. Artinya harus ada perubahan. Baik, baik. Ada 3 poin yang bisa saya simpulkan, artinya apapun metode yang ingin dilakukan dari pihak sekolah kepada orang tua dan juga nanti sampai ke siswa ini sebenarnya mungkin semuanya adalah jalan terbaik yang bisa dipilih sebagai solusi begitu ya Pak. Tapi setidaknya harus ada pengawasan, aturan yang detail, jangan lagi abu-abu karena nanti siswanya kasihan, tambah bingung begitu ya. Dan juga kurikulum masa darurat ini harus betul-betul mantap untuk dibuat karena kita masih tidak tahu ini pandemi sampai kapan begitu ya. Baik, semoga tambahan satu lagi Mbak. Silakan singkat saja Pak. Support dari APBN dan APBD. Support dari APBN dan APBD. Ya, dari para pendidik yang kemudian menjadi 2 pekerjaan ya. Ada di tatap muka juga ada di PJJ. Jadi ada supporting system dari pendanaan pendidikan yang lebih baik. Baik, anggaran yang juga harus mantap juga dikucurkan karena ini bukan hal yang murah dan sedikit begitu yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah supaya disparitas tadi bisa semakin diperkecil dan hilang bahkan begitu ya Pak Cecep. Baik, terima kasih. Standarisasi digital pendidikan. Baik, terima kasih Pak Cecep Darmawan telah bergabung bersama kami pagi ini, pengamat pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat. Baik pemirsa, Good Morning Jakarta masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami.